Afirmasi ini adalah kata-kata yang kita ulang-ulang untuk memprogram diri kita, memperbaiki citra diri kita, memperbaiki money belief kita. Gitu ya, afirmasi. Ini saya kasih tips yang sederhana dulu yang buat teman-teman bisa praktekin gitu ya. Jadi misalnya kayak kalau kita pernah punya pemikiran, saya kalau pegang uang nggak bisa nih, kalau pegang uang pasti hilang atau lepas, mendingan dia aja deh yang pegang gitu ya. Nah, itu kita bisa membuat yang disebut sebagai afirmasi positif buat kita. Kita bikin program. Misalnya, mulai sekarang dan seterusnya, saya adalah seseorang manajer keuangan yang baik. Misalnya gitu. Nah, itu namanya afirmasi. Kata-kata yang kita ulang-ulang terus sampai masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Ya. Nah, ini untuk menyusun afirmasi ini, itu ada beberapa kata-kata yang perlu dimasukkan. Teman-teman pernah nggak perhatikan misalnya kayak ada acara show hipnotis gitu ya. Kata-katanya sih, orang yang memberikan hipnotis itu kadang-kadang kita lihat kata-katanya itu kayak ada programnya gitu. Nah, karena kata-kata ini itu perlu disusun sedemikian rupa supaya itu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, kata-katanya harus apa? Ada beberapa unsur nih. Yang pertama adalah kata-katanya harus positif, nggak bisa negatif, gitu ya. Ya, positif itu artinya adalah bukan negasi. Jadi kalau saya tidak mau miskin, kata tidak mau miskin itu negasi. Tapi yang dalam benak kita, bayangan kita adalah yang terbayang kemiskinan gitu. Tapi kalau kita bayangkan saya adalah manajer keuangan yang baik, atau itu akan menjadi positif. Tapi kalau kita bilangnya saya manajer keuangan yang baik, jauh lebih bagus lagi, karena dia itu berarti sekarang saya sudah menjadi orang yang bisa ngelola keuangan. Jangan bilang saya tidak lagi boros. Itu yang kebayang justru borosnya soalnya. Gitu. Kan? Otak kita lebih ke negatifnya ya, Kak. Iya, apa yang kita katakan tadi itu yang masuk, karena kata tidaknya itu kayak nggak kebayang gitu, kayak tidaknya itu nggak kebayang. Coba kalau kita seringkali permainannya adalah coba jangan bayangkan seekor gajah. Gitu kan. Jangan coba bayangkan, jangan coba-coba bayangkan seekor gajah. Seekor gajah yang gajah. Iya, yang warnanya pink, ada totol-totolnya gitu ya. Jangan coba-coba bayangkan. Nah, semakin kita bilang kata-kata jangan, kemudian kita bilang jangan bayangkan seekor gajah, yang kebayang malah gajahnya gitu kan ya. Benar. Nah, itu makanya kalimatnya harus positif gitu. Terus kemudian kalimatnya harus yang present sekarang gitu ya. Itu beberapa kata-katanya. Terus kemudian harus sifatnya personal, kemudian kita ulang-ulang dan harus emosional. Ini mungkin waktunya nggak cukup lah ya kalau kita jelasin afirmasi yang bagus kayak gimana. Ini teman-teman yang sedang mendengarkan, kalau tertarik kita ngobrol cuma sebentar ya gitu ya. Kalau tertarik kita akan bahas lagi lebih lanjut lagi. Kita bersedia nih ngomongin mungkin sebulan sekali kali ya Pak Handoko ya, kita ngobrolin ini ya gitu ya, untuk membantu teman-teman biar lebih ngerti tentang terapi keuangan. Kalau memang tertarik tuh boleh tuh sebutin di kolom ya, komen saya tertarik nih untuk ngobrol terus nih tentang kayak gini, tentang terapi keuangan, karena kita bilangnya terapi keuangan ini adalah sebenarnya financial planning seri 0. Before you plan your finance, you better plan your mind first gitu ya. Kita bangun kebiasaan dulu, kita pre-financial planning. Iya, pre-financial planning gitu. Ya, harusnya sih paralel ya. Tapi kalau bisa ini kita benahin dulu. Itu kalau singkatnya dari saya. Beberapa yang cara teknik yang lain-lainnya ya, wah nggak cukup waktunya untuk jelasin. Pak Handoko, silakan Pak Handoko. Mungkin mau tambahin Pak Handoko. Oke, Pak Benny selamat malam. Pak Benny ini salah satu alumni di One Shield yang udah ngambil CFP, saya ingat saya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Ya, jadi betul, Pak Benny, kalau dengan tadi Pak Benny bilang akar kejahatan, maka sebenarnya itu Pak Benny kan money belief-nya Pak Benny, dan itu adalah manuskripnya. Ya nggak? Manuskripnya Pak Benny kan? Jadi kayak naskah Pak Benny tentang uang di dalam diri Pak Benny bisa. Nah, sebenarnya itu bisa juga ada satu terapi namanya past terapi tuh. Saya lupa nama ininya yang lengkapnya, past terapi. Jadi regression terapi Pak Handoko. Regression ya jadinya. Dia ini akan kalau dibawa ke terapis atau psikolog gitu, Pak Benny akan dibawa ke masa lalu di mana Pak Benny itu pernah nggak punya kenapa punya belief seperti itu, punya skrip seperti itu. Bisa jadi tadi saya bilang unfinished business. Bahkan Pak Benny pernah nggak teman-teman waktu COVID itu ada orang
tentara yang dia mau disuntik, masih inget nggak? Iya. Kemudian dia takut kayak anak kecil nangis ya, gitu. benar. Pernah nggak? Kan? Video itu kan bikin kita ketawa kan? Iya. Jadinya Iya, ya. Jadi sebenarnya itu udah wujudnya orang tua, tapi dalam dirinya ada kecil dia masa lalu gitu kan jadinya. Itu kejadian tuh sebenarnya. Menarik tuh. Itu sama kayak kita. Atau bisa juga kenapa kita bilang uang akar kejahatan, bisa juga karena tadi ada beliefnya bilang gini, orang kaya itu orang yang serakah misalnya, atau suatu hari kita pernah dihina sama orang kaya misalnya, salah satu contoh ya, atau misalnya adalah harusnya orang-orang kaya itu nggak punya hak untuk punya banyak uang gitu kan jadinya ya, tuh contoh. Jadi itu akan dibawa ke situ sampai kemudian ditanya Pak Beni, apa kejadiannya, gimana perasaannya, Anda di usia berapa, kemudian apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan, gitu. Jadi itu sampai kayak gitu Pak Beni jadinya ya. Nah, kemudian nanti dicoba untuk dinetralkan. Tadi saya bilang dinetralkan. Contoh ya, kalau misalnya saya marah sama Dea sama Pak Budi, biasanya saya nggak netral. Karena ada emosi di situ, betul nggak? Ya kan? Tadi kayak misalnya ada orang yang ngutangin, kita utangin ke orang itu nggak bayar, bahkan dia marah-marah sama kita gitu ya. Itu kan kita jadi nggak netral kan sama dia kan. Bahkan kebayang wajahnya dia baru dengar wajahnya dia udah marah, udah kesel. Itu karena kita nggak netral. Jadi ya nggak, apalagi ada orangnya di depan kita, wah itu emosi, mukanya udah kelihatan. Jadi ya. Nah itu contoh. Jadi kita mesti buat netral lagi Pak Bidi supaya nanti manuskripnya itu jadi akan bilang gini, ternyata uang bukan cuma buat orang kaya kejahatan, tapi juga uang juga bisa memberikan kehidupan, uang juga bisa membantu orang lain, misalnya salah satu contoh gitu ya. Kemudian manuskripnya jadi nanti berubah Pak Beni jadinya. Bisa juga Pak Beni mungkin punya belief sistemnya atau money beliefnya adalah uang itu langka gitu kan. Tapi diganti dengan tadi Pak Budi bilang afirmasi, mulai hari dan seterusnya hidup saya adalah penuh keberlimpahan. Misalnya gitu. Sehingga uang itu di sana di luar itu sebenarnya penuh dengan banyak. Tinggal kita bagaimana membuka aksesnya aja kan. Jadi seperti tadi Pak Budi bilang, jadi untuk bisa bangun afirmasinya, saya sampai sekarang masih lakukan itu loh, Bapak Ibu teman-teman semua. Setiap pagi saya lakukan itu, afirmasi itu. Jadinya ya. Tadi saya bilang harus positif, harus personal. Jadi saya, jangan bilang kamu, kami. Karena itu kan lagi membangun ini kita kan. Jadi positif, personal. Jadinya, kemudian saat ini, jangan nanti. Ya, makanya saya bilang mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah orang yang penuh keberlimpahan. Mulai hari dan seterusnya, saya adalah manajer keuangan yang baik, yang profesional misalnya gitu, buat diri sendiri. Ya. Kemudian harus ada emosi di situ. Semakin emosinya kuat, semakin bisa diwujudkan. Jadi ya, jadi kurang lebih itu tuh harus positif, personal, kemudian apa tadi present sekarang, emosional, dan berulang-ulang. Dan berulang-ulang. Itu lima hal yang kalau Bapak Ibu dilakukan gitu. Nanti kita kapan-kapan 1 jam nih. Iya, kapan-kapan kita ajarin teman-teman membuat afirmasi Pak Andoko. Next time kita ajarin teman-teman membuat kata kalimatnya, afirmasinya kayak gimana. Bisa. Boleh. Tadi sebenarnya saya udah kasih tahu tuh, ya enggak? Misalnya mulai hari dan seterusnya, saya adalah orang yang penuh keberlimpahan. Itu contoh kan. Hari ini saya personal, mulai hari ini adalah present, kemudian penuh keberlimpahan itu kan positif kan jadinya. Itu contoh. Benar. Ya. Setuju Pak. Atau nanti sebenarnya dulu kita pernah bikin kelas ya, selama berapa tahun kurang lebih ya, kita bikin kelas banyak sekali tuh, ya udah hampir 2 tahun kali Pak Budi ya dulu. Ya, sebelum kita One Sales, kita ada One Consulting. Sayang Pak Budi itu rajin bikin kayak gitu karena kesibukan kita banyak, jadi ya ada beberapa yang juga kita lakukan prioritas, akhirnya sempat kita ini dulu ya. Tapi sampai suatu hari udah lama saya nggak lakukan itu, saya diundang sama CNBC ngomongin terapi. Wah, saya mesti buka-buka ide saya lagi tuh, file-file saya lagi tuh jadinya. Moga-moga bisa kita bikin kelas lagi berikutnya nanti. Kita bikin lagi. Kalau teman-teman setuju, iya, kalau teman-teman ini kita bikin yuk ya, kita saya pun dengan Pak Andoko pasti juga senang sekali karena banyak orang yang terbantu dengan terapi keuangan ini. Masih ada pertanyaan lain nggak? Ada nih Pak, satu nih Pak dari terakhir deh mungkin ya. Ya, dari
mentor keuangan. Pak Budi, apakah pikiran bawah sadar bisa diubah atau diperbaiki? Oke, bawah sadar ini letaknya apa sih gitu ya? Jadi pikiran bawah sadar ini letaknya ada kebiasaan, ada tadi ya citra diri, Iya. Emosi. skrip keuangan, emosi dan sebagainya. Tadi sebenarnya udah dijawab sama Pak Ando kok ya. Tergantung seberapa emosionalnya suatu memori itu ada dalam pikiran bawah sadar dan seberapa yakinnya dia itu gitu. Ada orang yang sangat yakin bahwa misalnya investasi itu merugikan karena dia pernah trauma ketipu dengan investasi. Nggak usah investasi deh. Mungkin dia pernah trauma atau bahkan nggak trauma, cuman sekedar dia dengar cerita atau gosip atau mungkin dari media massa bahwa asuransi itu merugikan, misalnya gitu ya. Iya. Ya enggak? Benar. Dan dia meyakini, padahal dia nggak pernah mengalami, cuman karena gosip doang. Tapi dia Cuma merekam yakin itu aja. dalam pikiran bawah sadarnya, maka kemudian akhirnya dia bawa seumur hidupnya dia. Dia nggak pernah punya asuransi dan sebagainya. Giliran ada suatu resiko yang butuh dana besar, dia nggak punya proteksi, akhirnya jatuhlah dia dalam keberangkutan. Baru di saat itu dia berubah lagi mindsetnya dia. Seandainya dulu saya punya asuransi, saya nggak akan jatuh ke dalam kebangkrutan. Jadi bisa berubah nggak? Bisa tergantung beberapa hal. Satu yang bisa merubah bawah sadar adalah yang disebut sebagai awareness atau kesadaran. Gitu ya, dia sadar untuk bisa berubah gitu ya. Ini adalah yang paling bagus. Dia nyadar dia untuk berubah. Yang kedua ada juga mungkin nggak nyadar, tapi dia ada karena dia belajar. Jadi dia yang kedua karena dia punya knowledge. Oh, dia ternyata setelah dia belajar dari orang yang dia yakini seorang guru perencana keuangan misalnya, atau dia belajar dari orang-orang yang memang menurut dia adalah kompeten di bidangnya, ternyata asuransi diperlukan dalam perencanaan keuangan sebagai fondasi perencanaan keuangan. Berubah mindsetnya dia udah nggak percaya karena dia sendiri akhirnya memahami, oh cara kerja asuransi itu begini, cara memilih perusahaan asuransi yang sehat begini, bagaimana sih hukum kontrak asuransi itu kayak gimana, bagaimana ini bisa mengcover dan sebagainya, kapan nggak di cover, cara klaim dan sebagainya, dia belajar. Yang ketiga, yang tadi itu karena nasib. Yang ketiga karena nasib, ya kan? Awalnya orang itu nggak pernah percaya perencanaan keuangan. Alah, ngapain keuangan diatur-atur, hidup apa adanya aja. Begitu ternyata terjadi pandemi, misalnya krisis dan sebagainya, seandainya saya dulu menyediakan dana darurat, seandainya dulu saya membangun aset waktu pas sebelum terjadinya krisis dan sebagainya, saya nggak akan, mungkin krisis mempengaruhi, tapi paling tidak saya punya jaring pengaman dan sebagainya. Jadi tiga hal yang bisa merubah itu: kesadaran, yang kedua pengetahuan, yang ketiga nasib. Nasib. Jangan sampai nasib membuat baru kita belajar. Jangan sampai. Nah, terus kemudian ya tadi yang kita bicarakan lagi yang berikutnya adalah ya terapi keuangan ini gitu. Jadi bisa diubah nggak? Bisa. Tapi sama seperti kita berusaha menanam, kan waktu pas kita berusaha menanamkan kebiasaan baru, mindset baru dan sebagainya, itu nggak serta-merta kita sekali terus kemudian akan jadi selamanya gitu ya. Sedangkan kita membangun kebiasaan dan mindset itu butuh waktu kan. Waktu pas kita meruntuhkannya pun tuh kadang-kadang juga butuh waktu juga. Kayak orang lagi nanam tanaman kan dia harus ditanam, diperhatikan, dikasih pupuk, disiramin gitu ya. Waktu pas kita punya mindset baru, itu pun juga harus kita pelihara juga. Makanya tadi Pak Andoko cerita kan, sampai sekarang pun kita masih menjaga pikiran kita ini. Karena di dalam lingkungan kita ini banyak sekali distorsi. Ya kan? Banyak distorsi, ada orang bilang begini, ada orang bilang begitu gitu kan. Nah, ini kita pilihnya bagaimana. Jadi bisa apa enggak ya itu tadi tergantung seberapa parahnya gitu ya. Itu nanti bisa kita ini bisa masalah bentar apa lama itu aja sih, sebentar atau lama merubahnya. Siap. Gitu. Udah dibales nih sama mentor keuangan. Setuju Pak. Iya. Saya ikut batch. Saya tambahin dia. Sebelum saya tutup, kita tutup dia. Silakan. Jadi terapi keuangan sebenarnya juga pada saat yang bersamaan Bapak Ibu teman-teman semua adalah menyelaraskan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dari tadi yang Mas Taufik itu sebenarnya mentor keuangan ya, Mas Taufik yang menyelaraskan, karena seringkali tadi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar nggak selaras. Tadi contoh seperti yang misalnya saya misalnya gini, gue pengen beresin utang gue nih misalnya gitu, karena dia udah banyak utang.
ternyata dia melakukan sabotase terhadap diri sendiri. Emangnya lu bisa dalam diri hatinya, emangnya lu bisa selama ini lu nggak pernah bisa nyelesain utang gitu kan? Nah itu mereka akhirnya melakukan self sabotage gitu kan. Jadi bagaimana terapi keuangan juga bisa mensalurkan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi kalau gue misalnya saya mau bisa nabung misalnya kan, saya mau bisa menyisihkan uang saya gitu kan, harus dibarengi dengan perilaku. Jadinya teman-teman, ya kan, tadi money belief itu, money script itu seperti teman-teman yang ini pada akhirnya itu bisa mempengaruhi money behavior-nya loh. Jadinya, ya enggak. Jadi perilaku kita dalam mengelola keuangan dan outcomes-nya juga akan terpengaruh. Kurang lebih gitu deh ya jadinya. Ya.